Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini aku bakal menjelaskan tentang pengertian Cisco, sejarah Cisco, fungsi Cisco, dan sertifikatnya. Cisco adalah peralatan yang digunakan untuk jaringan area luas atau dikenal dengan Wide Area Network atau WAN. Cisco router menjadi alat yang membantu informasi agar bisa diteruskan ke banyak alamat berjauhan serta jaringan komputer lain. Tujuannya adalah bisa meneruskan paket dari antar jaringan LAN. Dapat table dan protokol routing yang fungsinya mengatur lalu lintas data. Nantinya paket data akan diperiksa terlebih dahulu saat tiba di router baru dan diteruskan ke alamat tujuan. Ada sebuah proses data yang sebaiknya dilakukan dengan cepat hingga akhirnya data diteruskan. Disinilah Cisco router berfungsi dengan memanfaatkan CPU dan Central Processing Unit dalam memproses lalu lintas data. Dilihat dari pengertiannya, maka tanpa adanya Cisco, paket data mungkin saja tidak bisa diteruskan dengan waktu cepat. Inilah yang sering membuat jaringan lambat atau tidak sampai sama sekali. Teknologi Cisco Internet Network Operating System atau OIS. IOS. Cisco sudah meningkatkan teknologinya dari tahun ke tahun. Cisco sudah membagikan pemecahan dari tiap permasalahan dalam perihal komunikasi serta jaringan. Terus menjadi banyak produk hardware yang sudah Cisco luncurkan. Tidak hanya itu, Cisco pula membuat suatu aplikasi yang diberi nama Cisco Internet Operating System ataupun biasanya disingkat IOS. IOS disediakan seluruh fitur yang diperlukan buat memaksimalkan pengoperasian jaringan. Cisco Digital Network atau DNA. Cisco disediakan portofolio hardware atau fitur keras serta aplikasi ataupun fitur lunak yang dapat membawa pelanggan ke masa baru dari jaringan. Software Definite Access atau biasa disebut dengan SD Access memakai penegakan kebijaksanaan otomatis serta segmentasi jaringan di atas satu struktur jaringan buat menyederhanakan akses jaringan secara dramatis buat pengguna. Fitur serta perihal yang lain. Selanjutnya ada produk keluaran Cisco. Inilah istilah yang digunakan untuk menamakan produk-produk keluaran Cisco pertama kali. Karena perusahaan Cisco adalah yang pertama dan hingga kini masih memimpin dunia jaringan network. Belum ada yang menandingi Cisco dan merekalah perusahaan yang telah mencetak sejarah besar. Dan manusia jadi lebih mudah untuk mencetak sejarah melakukan komunikasi hingga saling mengirim data. Tanpa memikirkan soal waktu, tempat hingga platform yang digunakan. Berikut inilah yang merupakan produk keluaran Cisco pertama kali, yaitu yang pertama ada AGS, yaitu Advanced Gateway Server, MGS Mid-Range Gateway Server, CGS Integrated Gateway Server, and then terakhir AGS Plus, yaitu Advanced Gateway Server Plus. Fungsi Cisco sesuai bagi-bagiannya, yaitu router berfungsi sebagai penghubung antara dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lain. Router memiliki bagian-bagian yang hampir mirip dengan PC. Bagian-bagian dari router adalah yang pertama, ada RAM. Fungsi RAM adalah menyimpan konfigurasi yang sedang berjalan, atau biasa dengan running configuration. Dan sistem operasi IOS yang aktif, menyimpan routing table, menangani CARP, menyediakan memori, menangani paket buffer, dan mengelola antrian paket. Sifat RAM adalah semua data yang disimpan akan hilang ketika kehilangan sumber daya atau pada saat akan direstart. Yang kedua itu ada NVRAM, Non-Volatile RAM.
berguna untuk menyimpan konfigurasi startup. Isinya akan tetap ada walaupun router kehilangan power. Dan yang ketiga ada flash memory, yaitu untuk menyimpan iOS dan merupakan jenis EEPROM. Jadi walaupun router kehilangan power, isinya tetap ada. Yang keempat ada ROM, berguna untuk menyimpan sistem bootstrap yang berfungsi untuk mengatur proses dan menjalankan power on self-test. Yang terakhir ada interface, merupakan komponen eksternal dari suatu router. Sebelum mengkonfigurasi router, masing-masing fungsi komponen tersebut harus diketahui terlebih dahulu. Karena komponen yang akan dikoneksi ke router menggunakan interface yang tergantung komponen yang ada dihubungkan. Network Cisco dan Certificate. Lulusan Cisco Networking Academy nantinya akan mendapatkan sertifikasi internasional yang diakui oleh dunia industri internasional. Itu ada entry level atau yang pertama itu ada CT Cisco Certificate Technician. Selanjutnya ada Associate sertifikat untuk tahap awal memulai belajar dan memulai karir dunia networking. Ini buat teman-teman yang masih minim pengetahuan dan pengalaman terkait networking, maka bisa mulai dari associate level. Associate level ini terdiri ada beberapa, itu yang pertama CCNA, Cisco Certificate Networking Associate. Sertifikat ini meliputi pengetahuan tentang jaringan dasar, network access, teknologi switching, IP connectivity, teknologi routing, IP service, security fundamental, automation, dan programmability. Yang kedua ada CCNA, Cyber OPS. Sertifikat ini berada di level akses sama seperti CCNA. Hanya saja sertifikat CCNA Cyber OPS lebih fokus ke arah network security, mencakup bahasan security concept, security monitoring, fast-based analysis, network industry, analysis, security policy, and product. Sertifikat ini memiliki kodenya itu, terus selanjutnya ada DevNet Associatesi, memadukan antara pengetahuan network dan programming dengan tujuan membuat sebuah automation network. Selanjutnya ada profesional level, terdiri dari beberapa track, yaitu CCNP, Cyber, DevNet, CCNP Collaboration, CCNP Data Center, CCNP Security, dan CCNP Service Provider. Dan yang terakhir ada Expert. Level expert berarti sudah menguasai teknologi network secara mendalam dan sampai ke tahap mahir. Diperlukan banyak pengalaman dan pengetahuan untuk mendapatkan sertifikat ini. Karena untuk exam di expert level bukan lagi soal teori dan soal pilihan ganda, melainkan soal praktik secara langsung. Tidak heran jika mendapat sertifikasi CIE, Cisco Certification Internetworking Expert, bisa bergaji puluhan sampai ratusan juta. Karena untuk bisa mengambil sertifikat ini, di Cisco kita perlu mendapatkan core exam di CCNP. Selanjutnya kita bisa memilih track yang sesuai dengan keahlian kita. Di antaranya itu ada CCIE, Explicit Infrastructure, CCIE Extract First Wireless, DevNet, CCIE Collaboration, CCIE Data Center, CCIE Security, CCIE Service Provider, dan CCDE. Oke, sekian. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.